Seseorang telah memberitahu di atas panggung bahwa Siti sebentar lagi akan tampil. Dan tiba-tiba hampir semua mata melirik ke arah di mana para juragan sedang duduk. Seorang perempuan sedang berjalan ke arah juragan dengan mengenakan pakaian khasnya berwarna merah, lengkap dengan sarung sinjang yang menutupi seluruh lekuk tubuhnya dari arah pinggang ke bawah. Juga selendang merah yang dikenakannya. "Itu Siti, Jat," ucap Asrul tiba-tiba. Bahkan dari sangat jauh aku tidak bisa mengenalnya langsung, karena hanya aura kecantikan dari wajahnya saja yang membuatku tidak percaya bahwa itu Siti. Kemudian diikuti oleh Bu Astuti yang duduk di sebelah Siti, sedangkan Siti duduk di sebelah Juragan Juna, dan langsung disambut oleh tepuk tangan seluruh orang. Benar-benar meriah. "Benar itu Siti," ucapku dalam hati ketika melihat beberapa kali Siti tersenyum berbicara dengan hangat dengan para juragan. Apalagi suara musik gamelan dan suara alat tradisional lainnya sudah terdengar semakin jelas dan sangat indah. "Nekwati," ucapku tiba-tiba dalam hati. Anehnya aku melihat jelas sedang berdiri di belakang Siti. "Rul, tunggu di sini," ucapku perlahan. Langsung berjalan mendesak di antara orang-orang berdiri ke arah di mana Siti sedang duduk untuk memastikan. "Tunggu, Jat, tidak mungkin bisa mendekat ke arah sana. Orang-orang sudah rapat, dia saja," ucap Asrul menahan gerakan langkahku yang memang semakin sulit. Namun aku melihat penampakan Nekwati seperti pertama kali aku melihatnya berjalan ke arah dapur. Memangnya ada apa?" ucap Asrul yang sulit aku dengar dengan jelas. Aku hanya menggelengkan kepala saja. Namun ternyata Asrul tidak melihat apa yang aku lihat dengan jelasnya, yaitu Nekwati. Bahkan ketika nama Siti dipanggil, riuh suara penonton begitu sangat meriah, jauh berkali lipat dari sebelumnya. Namun pandanganku masih sama pada arah Nekwati yang masih saja berdiri di belakang kursi bekas Siti duduk tanpa ada yang menyadari keberadaannya. "Apa ini pentas yang dimaksud Kasim?" ucapku dalam hati, semakin merasakan kecemasan. Benar saja, seketika orang-orang bukan hanya mendengarkan bagaimana suara merdu yang Siti lantunkan, bahkan gerakan badan orang-orang seperti dihipnotis begitu saja. Ketika tarian dilakukan oleh Siti jauh berbeda seperti sebelumnya. Bahkan para juragan-juragan dan termasuk Juragan Juna ikut menaiki panggung, membuat sorak dari penonton semakin bergemuruh. Bahkan bukan seperti Siti yang biasa aku tahu ketika di rumah. Ucapku semakin terpesona dengan penampilan Siti malam ini. Asrul bahkan sudah bersatu dengan beberapa orang yang berdekatan dengan panggung, ikut menikmati setiap lantunan musik dan suara yang keluar dari mulut Siti. Namun aku sangat kaget. Ternyata Siti menggunakan tusuk konde yang aku ingat sekali berada di kotak hitam itu. "Apa ini yang dimaksud Kasim?" ucapku perlahan semakin kebingungan. Namun anehnya, di antara semua orang yang ikut terhipnotis semakin dalam pada tarian Siti, aku malah sebaliknya hanya diam semakin memikirkan dendam apa yang akan terjadi malam ini. Sementara dalam keadaan seperti ini juga, rasanya ucapan Kasim hanya bualan belaka untuk memberikan bukti kepadaku di bawah gelap malam yang semakin larut dan suara musik yang semakin megah juga meriah. Sesekali aku melihat ke arah Ibu Astuti yang di belakangnya terdapat Mang Dayat yang sedang berdiri. Tetap saja Nekwati mematung diam tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa kali aku mencoba menyadarkan diri, namun keadaanku benar-benar sadar malam ini dan melihat Nekwati begitu nyata. Aneh, bisa begini, ucapku dalam hati. Setelah cukup lama sekali penampilan Siti di atas panggung yang dipenuhi juga beberapa juragan, sementara orang-orang sudah semakin jadi dimabuk oleh tarian Siti. Tidak jarang beberapa ucapan kotor yang dilayangkan kepada Siti dari para penonton aku dengar jelas, termasuk ingin memiliki seutuhnya Siti karena saking cantiknya malam ini. Harusnya aku juga ikut tergoda. Ini kenapa tidak? Ucapku dalam hati semakin aneh.
Orang-orang pada menikmati. Kenapa kamu melamun, Jad? Dalam suasana seperti ini, ucap Asrul. Tiba-tiba sudah berada di sampingku. Aku hanya menggelengkan kepala saja. Apalagi semakin aneh dengan apa yang mataku lihat malam ini. Selain untuk pertama kalinya, ternyata benar saja penampilan Siti adalah penampilan pamungkas. Bahkan berjam-jam aku berdiri hanya terasa pegal saja. Sampailah Siti turun dan teriakan kekecewaan dari para penonton yang sekarang gantian aku dengar. Lagi tanggung lagi juragan, teriak penonton secara bersamaan. Sementara aku yakin jam sudah melewati dini hari karena cahaya bulan semakin terang dan angin malam ini mulai berganti sangat dingin, menerpa juga para penonton yang sudah berkeringat. Siti langsung berjalan dan diikuti oleh Nekwati. Anehnya, malah masuk ke salah satu rumah dan hanya berduaan saja dengan Juragan Juna yang tidak menyadari keberadaan Nekwati. Sementara acara sudah ditutup oleh sambutan terima kasih salah satu orang yang tidak aku kenal sama sekali. Tunggu dulu saja, Jad. Aku sedikit capek, ucap Asrul mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan dari tadi. Siti sudah tidak terlihat lagi, apalagi disusul oleh Ibu Astuti dan Mang Dayat masuk ke dalam rumah itu. Membuatku semakin penasaran apa yang selanjutnya terjadi. Sementara beberapa orang sudah keluar perlahan dari halaman rumah juragan malam ini. Gila memang, cucunya Nyai Ronggeng kalau pentas. Makanya nggak bakalan rugi, mana masih muda, belum menikah juga. Terdengar beberapa ucapan tentang Siti masuk ke dalam telingaku. Namun tetap saja aku abaikan dan menunggu jawaban akan kedatanganku malam ini untuk menyaksikan pentas tarian Siti yang baru saja selesai. Ayo Jad, sudah larut malam juga. Kita pulang saja, ucap Asrul. Sebentar Rul, jawabku semakin cemas. Apalagi Jad? Tidak mungkin juga untuk menemui Ibu Astuti. Masuk dalam rumah juragan tidak akan bisa, jawab Asrul sambil menarik tanganku. Membuatku membuang rasa penasaran dan bukti yang sama sekali nihil aku dapatkan malam ini. Ya sudah, ayo, ucapku sambil mengikuti langkah Asrul. Asrul tidak langsung pulang setelah membeli minuman kembali karena aku yakin sangat kehausan. Begitu juga denganku. Namun tiba-tiba beberapa orang yang akan berjalan keluar melewati gerbang berlarian masuk kembali ke halaman rumah juragan dengan tergesa-gesa, membuat aku dan Asrul juga heran. Ada apa? Tumben, ucap Asrul. Paling juga yang pada berantem, Kang, jawab pedagang yang baru saja memberikan kembalian uang pada Asrul. Segera aku mengikuti langkah Asrul untuk melihat apa yang terjadi. Di dalam, semua orang berlarian kencang ke arah rumah Juragan Juna, membuat aku dan Asrul mengikuti juga. Bahkan minuman yang baru saja aku minum sedikit ikut tersenggol orang. Ada apa, Rul? Tanyaku. Tidak pernah terjadi seperti ini Jad sebelumnya, jawab Asrul. Namun ketika sudah melewati panggung besar barusan, orang-orang langsung dihadang oleh para penjaga rumah juragan yang berbadan besar. Kang, ada apa? Tanyaku pada salah satu orang yang dari tadi aku lihat sudah mendekat paling depan ke rumah juragan. Juragan Juna meninggal, jawab orang itu sambil kembali berjalan ke belakang. Rul, ucapku. Begitu juga orang yang Asrul tanya, memberikan jawaban yang sama dengan apa yang aku dengar barusan. Jad, segera pulang dengan Asrul. Tiba-tiba suara yang aku kenal membuat aku kaget, apalagi sambil menepuk pundakku. Mang Kasim, ucapku sangat kaget. Pulang dengan Asrul, cepat, bentak Kasim. Asrul yang masih bertanya kepada orang-orang dan belum menyadari bahwa Kasim sudah bersamaku. Aku melihat Nekwati, Mang, barusan ketika Siti pentas, ucapku perlahan. Andai kata kamu tadi sore tidak minum air dari rawa bala petaka mungkin beda ceritanya. Untung sempat kau minum, ucap Kasim perlahan. Maksudnya, Mang? Tanyaku kebingungan. Namun teringat Kasim sore tadi dengan celana basahnya dan sudah bepergian seperti apa yang dikatakan Imas. Apalagi rawa bala petaka itu? Ucapku perlahan. Tanyakan saja kepada Ma Ijah, emaknya Asrul nanti. Nimas menunggu kamu di rumah, ucap Kasim sambil menatap tajam ke arah rumah juragan. Mang Kasim, ucap Asrul. Bawa Ajat berjumpa dengan emak Rul sebelum Ajat pergi. Sudah tanggung harus tahu semuanya termasuk kematian keluarganya, ucap Kasim dengan tegas. Asrul hanya menganggukkan kepalanya saja tanpa menjawab sedikit pun ucapan Kasim. Juragan Juna benar meninggal, ucap Asrul perlahan.
dengan tiba-tiba terdengar sebuah teriakan perempuan di dalam rumah Juragan Juna. Sangat kencang aku dengar. Begitu juga dengan Asrul, namun anehnya Kasim malah tersenyum begitu saja. Tiba waktunya. Tenang, Nyai sudah bisa pergi sekarang, ucap Kasim dengan sangat dingin, menatap ke arah rumah juragan. Aku langsung terdiam mendengarkan ucapan Kasim, apalagi pergi sekarang yang aku anggap memberi arti untuk kematian Nek Wati. Bukti yang perlahan datang kepada Sudrajat membuatnya harus menuntaskan apa yang telah diketahuinya sampai saat ini. Apalagi sebuah pentas dan kabar meninggalnya Juragan Juna sudah terdengar langsung olehnya. Akankah masa lalu Nyai Ronggeng akan ajat dengar cerita masa lalunya? Lalu tempat apakah rawa balapetaka tersebut? Sementara itu, beberapa orang anehnya berlarian dari arah rumah juragan, diikuti oleh yang lainnya. Suasana di halaman rumah juragan seketika menjadi sangat kacau. Apalagi para penjaga mulai menendangi dengan paksa dan kasar agar orang-orang segera keluar. "Jat, ayo!" ucap Asrul menarik tanganku. Anehnya, Kasim masih dengan santai berjalan terpincang-pincang ke arah depan, semakin mendekat ke arah rumah juragan ketika orang-orang mulai menjauh. "Rul, tapi Kasim," ucapku sambil memaksa untuk berhenti. "Biarkan saja." Kasim orang yang sulit tertebak dengan kelakuannya. Emak pernah bilang seperti itu, walaupun kakinya sudah hampir putus juga, jawab Asrul kembali dengan cepat berjalan. "Cepat keluar, cepat!" bentak salah satu penjaga rumah juragan yang memiliki perawakan 2 kali lipat lebih besar daripada aku dan Asrul. Terlihat juga dari kejauhan gerbang yang berukuran besar itu perlahan sudah akan ditutup, membuat aku dan Asrul berlari sekencang mungkin, termasuk semua orang yang berada di halaman rumah juragan. "Bahaya ini, Jat. Ayo cepat kita pulang," bentak Asrul, berjalan dengan ngos-ngosan menuju tempat motor diparkir sebelumnya. Aku belum bisa menjawab ucapan Asrul, apalagi nafasku juga sudah sesak akibat berlari sekuat tenaga barusan dan keringat sudah membasahi badanku. "Ayo cepat, Jat," ucap Asrul sangat terburu-buru. Anehnya beberapa orang yang mungkin belum mengetahui kabar kematian Juragan Juna berjalan dan mengendarai motor dengan perlahan sambil menikmati malam yang sudah semakin larut ini. Ketika baru saja aku duduk di atas jok motor, Asrul langsung menarik gas motor sekuat tenaga, bahkan hampir saja menabrak beberapa orang yang sedang berjalan. "Pelan-pelan, Rul," ucapku. Aku baru ingat apa ini yang pernah Maijah katakan sebelum aku pergi dan menyuruhnya berhati-hati. "Mungkin benar cerita Ma itu," jawab Asrul ketika dengan cepat motor yang aku tumpangi sudah melewati ladang sawah yang sangat luas. "Emakmu cerita apa memang ya, Rul? Berkaitan dengan Nek Wati?" tanyaku perlahan. "Siapa lagi kalau bukan Nyai itu, Jat?" "Sudahlah, aku tidak bisa menjelaskan lagi, Jat. Mendingan kita ke rumah saja sebelum pagi datang. Ini penting," jawab Asrul. Aku sudah tidak bisa lagi menikmati rasa penasaranku seperti perjalanan sebelumnya. Kini aku pulang dengan segala pembuktian yang sudah aku lihat, dan aku dengar sendiri bahwa ucapan Kasim terbukti malam ini. Walaupun kepercayaanku pada kematian Juragan Juna belum sepenuhnya, termasuk kedatangan Kasim ke kampung Wasturaja yang menurutku belum cukup masuk akal, karena belum yakin dengan keadaannya yang seperti itu bisa mengendarai motor sendiri. Bahkan tidak ada lagi obrolan dengan Asrul, apalagi di bawah cahaya bulan dan gelap malam yang semakin larut. Asrul terus-menerus mengendarai motornya dengan kecepatan yang cukup kencang. "Rul, jangan sampai cilaka. Masih banyak yang perlu aku ketahui," ucapku tiba-tiba. "Percaya saja, tidak akan terjadi hal itu," jawab Asrul. Beberapa angin malam sudah menusuk tubuhku tanpa memperdulikan pakaian yang sekarang aku kenakan. Sementara pikiranku mengingat semua kejadian di halaman rumah juragan itu. Bagaimana penampakan Nek Wati? Tetap saja aku ingat dengan baik. Apa mungkin kematian Juragan Juna itu karena Nek Wati barusan? Ucapku. Mungkin saja, Jat. Emak juga pernah cerita, salah satu penyebab sulitnya Nek Wati mati masih ada urusan yang belum selesai, termasuk dengan ilmu-ilmu asihannya itu, jawab Asrul sambil sedikit mengurangi kecepatan motornya. Bahkan aku sangat kaget. Ternyata ucapanku barusan didengar oleh Asrul langsung. "Asihan itu apa, Rul? Aku baru dengar."
Tanyaku semakin penasaran. Sebentar lagi sampai ke rumah. Setelah melewati hutan belantara, jawab Asrul. Namun aku malah mengingat bagaimana kondisi Nimas. Dengan keadaannya sekarang, hanya seorang diri menjaga Nekwati di rumah. Apalagi, kejadian tersayatnya lengan Nimas membuatku semakin cemas. Namun tidak mungkin juga aku mengurungkan niat berjumpa dengan Maijah malam ini. Setelah cukup lama berada di atas jok motor Asrul, baru saja aku melewati hutan belantara. Selain suara motor yang terdengar jelas, hanya suara-suara burung saja yang sekarang aku dengar dari arah hutan. Apalagi tidak pernah sekalipun berpapasan dengan kendaraan lain. Rul, memangnya kamu tahu betul Kasim seperti apa orangnya? Tanyaku tiba-tiba, karena sedang memikirkan sebuah nama, yaitu Rawa Balapetaka yang sebelumnya di halaman rumah juragan Kasim sebut. Bahkan karena aku meminum air yang diberikan Kasim itulah membuatku bisa melihat Nekwati dan Siti dengan segala keanehannya malam ini. Tidak terlalu Jat, hanya orang-orang yang tahu di kampung Sadaya Seni. Kasim orang lama yang mengabdi pada keluarga Nyai, salah satu orang kepercayaan Kipati Lamak. Tapi kan waktu itu aku juga masih kecil, hanya dengar dari cerita saja, jawab Asrul. Tapi mungkin Kasim sangat berpengaruh untuk Nekwati, ucapku dalam hati. Sebuah jalanan kampung yang sudah aku hafal beberapa patokan jalannya dengan sangat cepat dilalui aku dan Asrul. Tapi Nimas sendirian Rul di rumah, ucapku tiba-tiba. Tapi juga Jat, emak pasti sudah menunggu di rumah. Ucapan mak tidak pernah bohong. Apalagi aku sudah janji, jawab Asrul. Aku kembali terdiam. Apalagi memang benar adanya aku harus berjumpa dengan Maijah. Walaupun berlawanan dengan rasa khawatir pada Nimas yang sedang menunggu aku pulang. Tenang saja Jat, mungkin Kasim juga sudah akan tiba di rumah Ibu Astuti Jat. Tidak lama setelah kita sampai, ucap Asrul mencoba menenangkan. Sementara itu, sebuah jalanan kampung Sadaya Seni yang sebelumnya pernah aku tahu, kini perlahan aku sudah memasuki kampung cukup dalam, walaupun hanya melalui jalanan tanah merah yang ditutupi oleh bebatuan kerikil saja. Nah kan, tuh Jat, lihat, emak pasti masih nunggu kita, jawab Asrul semakin mempercepat laju motor. Sebuah rumah panggung tidak berukuran besar, hampir sama dengan sanggar, namun jauh lebih tinggi, dan juga beberapa obor api yang menyala di depan rumah itu sudah duduk seorang perempuan tua, bahkan umurnya mungkin lebih tua dari Nimas, sedang duduk di depan teras berlantai kayu, sedang memandang ke arah kebun pisang yang lumayan cukup jauh. Kemudian perlahan berdiri ketika lampu motor Asrul semakin mendekat, dengan langsung mengelus dadanya berkali-kali. Namun raut wajah penuh kecemasannya masih tergambar jelas. Ayo Jat, ikut, ucap Asrul. Segera aku menaiki beberapa tangga kayu. Asrul langsung mencium tangan emak, kemudian diikuti olehku melakukan hal yang sama. Anaknya Lela ini, ucap Maijah perlahan sambil memperhatikan ke arahku. Ini Ajat yang aku ceritakan kemarin mak, sahut Asrul sambil masuk begitu saja ke dalam rumah. Ayo masuk, di luar dingin. Ini sudah dini hari, tidak akan lama juga pagi, jawab Maijah sambil mengelus rambutku. Namun aku sangat kaget dan tidak tahu dari kapan beberapa kali Maijah mengelap air mata yang terus berjatuhan melewati pipinya itu. Aku langsung dipersilakan duduk di ruangan depan rumah, disusul oleh Asrul sambil membawa teko berisikan air lengkap dengan gelasnya. Mau mak buatkan teh hangat Jat, ucap Maijah perlahan. Jangan mak, ini juga sudah cukup, jawabku. Asrul sudah berdiri di depan pintu, melihat ke kanan dan ke kiri, kemudian menutup pintu dengan perlahan. Hanya dibalas oleh anggukan kepala Maijah berkali-kali. Mak, Ajat tidak bisa lama. Di rumah Nimas sama Nyai hanya berdua. Kasim ketemu sama Asrul juga di kampung Watu Raja, dan Juragan Juna kabarnya meninggal setelah pentas selesai, ucap Asrul tiba-tiba sambil duduk di sebelahku. Maijah langsung terdiam. Wajah cemasnya yang dari tadi aku lihat seperti mendapatkan jawaban setelah air matanya tidak terlihat lagi keluar. Bertahun-tahun, kasihan baru malam ini, ucap Maijah perlahan. Aku dan Asrul yang baru saja membakar rokok setelah minum langsung terdiam. Sepertinya Ajat juga banyak hal yang pengen ditanyakan kepada emak. Benar bulan lalu itu keluarganya emak yang meninggal, sahut Asrul membuka obrolan dan tujuan kedatanganku ke rumah ini. Sulit untuk Nyai Ronggeng itu.
Di sisi lain dia pahlawan untuk kampung ini, Jat. Beberapa juragan besar tidak ada yang berani berurusan dengan Nyai Wati Mayangsari karena mengancam tidak akan tampil di kampung siapapun yang berani mengusik. Namun di sisi lain, tuduhan gunde, istri simpanan, bahkan berbagai pelecehan, ucapan maupun tindakan pernah dirasakannya. Tapi yang paling menyakitkan dari itu, setelah Kipati Lamak mati dengan cara yang keji, ucap Maijah perlahan, tiba-tiba memegang tanganku. Bagaimana masa lalunya Nek Wati perlahan terbayang olehku. Sedikitnya pernah terdengar dari ucapan Kasim. Maaf, dendam yang pernah Kasim ceritakan kepadaku, termasuk kepada keluarga juragan dan keluargaku, tanyaku. Asrul yang mendengar jelas beberapa kali menepuk pundakku dengan perlahan. Nyawa melayang seperti kapas yang dihempas angin zaman itu. Tuduhan tanpa bukti terus dilayangkan kepada Nyai. Tapi sayang, semua tidak pernah benar tuduhan itu. Karena setiap kematian, seluruh turunan juragan itu ada yang perlahan, ada yang seperti malam ini sangat cepat. Kalau benar juragan Juna mati, walaupun melalui Neng Siti, Jat, ceritanya lihat saja akan sama, jawab Mak Ijah. Terlihat jelas sedang memikirkan semua kejadian masa lalu itu. Apa memang benar, Mak, dosa dan kesalahannya tidak bisa dimaafkan oleh Nyai? Saud Asrul dengan serius. Bayangkan saja, ucap Mak Ijah perlahan, menghentikan ucapannya sambil melihat ke arah kamar. Tiba-tiba bulu pundakku berdiri begitu saja. Bahkan Asrul langsung melihat ke arah yang sama. Nyai Dewi Walangkiang, ucap Mak Ijah perlahan menarik nafasnya cukup dalam. Suasana di dalam rumah Asrul berubah menjadi seketika menjadi mencekam. Mak, ucapku perlahan. Memang luka, Jat, termasuk ibu kamu dan keluarga kamu yang harusnya tidak tahu apa-apa. Bahkan bukan anak Nyai juga. Nyawa dikepuk rata oleh sosok yang sejak dulu sudah bersama Nyai. Kepulangannya dari rawa balapetaka, pengabdiannya sejak itu dimulai bukan sekedar kecantikan dan urusan pentas saja. Ternyata untuk membalas kepergian Kipati Lamak, bukan hanya sang dalang kematian, sampai Kroco dan turunannya sebagai pembalasan sang Nyai, Jat, ucap Mak Ijah dengan serius. Aku langsung teringat nama rawa balapetaka yang pernah Kasim katakan juga. Berarti, Mak, keluargaku juga, ucapku. Kakak emak, almarhumah Nyai Dewi, pernah bilang dan menceritakan juga bahwa Lela akan berakhir di tangan Nyai karena memang dipilih oleh yang meminta nyawa untuk menebus nyawa juragan yang malam ini mati, ucap Mak Ijah. Rasanya tidak adil, Mak. Kenapa tidak Bu Astuti? Jawabku dengan tegas. Akan sama, bentak Mak Ijah. Aku langsung terdiam mendengarkan ucapan Mak Ijah dan cukup kaget dengan suara kerasnya itu. Semua ucapan Mak Ijah aku simpan dengan baik malam ini, walaupun sebenarnya masih banyak rasa penasaranku yang belum terpuaskan. Sementara Asrul hanya berdiam saja, mendengarkan dengan serius. Tusuk konde itu seharusnya tidak akan pernah berhenti mencari asihan barunya lagi. Entah setelah Siti nanti siapa lagi. Nyai kenapa sulit sekali meninggal? Salah satunya dengan perjanjian itu, Jat, ucap Mak Ijah. Namun tiba-tiba bau amis darah yang pernah aku cium kini hadir di rumah ini. Mak, bentakku. Sosok perempuan yang pernah aku lihat menampakkan dirinya di depan kamar Mak Ijah. Bawa hajat pulang, Rul, cepat, bentak Mak Ijah. Bau darah amis begini, ucap Asrul tiba-tiba. Aku langsung berdiri, walaupun seketika Mak Ijah menarik lenganku agar keluar dari rumahnya dengan tergesa-gesa, diikuti oleh Asrul. Asihan itu rasa cinta, namun sayang didapatkan dari mereka. Karena saking cintanya, bisa membutakan semuanya, Jat, termasuk cara yang sudah diambil Nyai memilih mengabdikan hidupnya bukan kepada Tuhan untuk dendamnya itu. Resiko yang sebanding. Emak lega sudah menyampaikan amanah dari Nyai Dewi malam ini. Tanyakan kepada Kasim soal rawa itu, ucap Mak Ijah sambil berkali-kali melihat ke arah dalam rumah. Apa aku akan sama dengan ibu, bapak, dan kakakku, Mak? Tanyaku sangat panik. Apalagi bau amis darah semakin tercium dengan angin dini hari yang semakin terasa dingin. Mak Ijah hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali. Sudah, cepat pergi, ucap Mak Ijah.
Asrul langsung menarik tanganku dengan paksa. "Ayo Jad, sudah, ayo," ucap Asrul dengan cepat menuruni anak tangga dan menghidupkan motornya. Sepanjang jalan menuju rumah dengan angin yang semakin dingin, semua yang aku ketahui secara singkat dari Mak Ijah sebagai adik satu-satunya sahabat Nek Wati membuatku perlahan paham. Namun belum semua jawaban yang ingin aku dengar terpuaskan. "Jad, tanyakan pada Kasim saja. Setelah itu pergi dari rumah," ucap Asrul dengan ngos-ngosan bekas kejadian barusan. "Setelah semuanya jelas, Rul, bahkan aku merasa bersalah belum mengucapkan terima kasih kepada Mak Ijah," jawabku. "Nanti aku sampaikan," jawab Asrul. Aku langsung dibuat terheran-heran dalam keadaan langit sudah menjelang pagi. Namun anehnya dari kejauhan terlihat rumah depan dan seluruh bagian lampunya menyala begitu saja, yang biasanya tidak seperti malam ini. "Tumben," ucapku dalam hati. "Jad, malah melamun. Sudah sampai, cepat turun." Sepertinya Kasim tidak berangkat memakai motor. "Lihat saja itu ada motornya," ucap Asrul sambil menunjuk ke arah parkiran. "Rul, terima kasih banyak," ucapku. Belum sempat Asrul menjawab ucapanku, pandangannya ke arah rumah Bu Astuti berubah menjadi sangat tegang. Kemudian menggelengkan kepalanya dan pergi begitu saja dengan tergesa-gesa. Ketika aku berbalik badan, anehnya tidak ada apapun yang aku lihat selain kursi-kursi dan tanaman bunga saja yang berjajar seperti biasanya. "Jad, Ajad!" Tiba-tiba aku mendengar teriakan Ni Imas dari kejauhan. Tangannya melambai-lambai berkali-kali. "Ni Imas?" Jawabku langsung berlari ke arah Ni Imas yang sedang memegangi tangannya yang belum sembuh itu. "Kenapa Nini di luar?" ucapku sangat kaget melihat keadaan Ni Imas. "Jangan ke dalam dulu, jangan," bentak Ni Imas, menarik tanganku ke arah kamar Kasim berada. Anehnya pintu dapur bahkan masih tertutup rapat. "Ada apa ini, Ni?" tanyaku. "Itu," bentak Ni Imas sambil melihat ke arah jendela yang sejajar dengan kamar Nek Wati berada. "Ni," ucapku sambil bergetar. Sosok perempuan yang sama, bahkan beberapa kali aku melihatnya sedang berjalan perlahan masuk ke kamar Nek Wati. Apalagi sebelumnya sudah aku lihat di rumah Asrul. "Sejak Kasim pergi menyusul kamu dan Nini disuruh menyalakan lampu, teriakan-teriakan suara Nek Wati yang belum pernah Nini dengar selama ini tiba-tiba terdengar jelas, Jad, dari dalam rumah. Dan perempuan itu beberapa kali Nini lihat. Nini hanya mengurung diri di kamar Kasim sampai terdengar suara motor barusan," ucap Ni Imas bercerita dengan ketakutan ketika tangan kirinya melepas genggaman di lengan kanannya. Tiba-tiba terlihat darah tercetak jelas di baju Ni Imas. Aku langsung terdiam dan tidak bisa berbicara apapun. Apalagi ternyata keadaannya jauh lebih parah dan tidak pernah aku bayangkan sebelumnya bisa terjadi seperti ini. Baru saja aku akan berusaha menenangkan Ni Imas. Tiba-tiba aku dan Ni Imas melihat wadah hitam ember yang terletak di atas sumur tua di sebelah sanggar terjatuh begitu saja. Bahkan aku sangat kaget ketika talinya bergerak perlahan, seperti ada yang menariknya. Disusul dengan cepat lampu sanggar padam begitu saja. Berselang beberapa detik kemudian, seluruh lampu di rumah Ibu Astuti, anehnya lampu kamar Kasim masih menyala, padahal satu aliran listrik satu sama lain menyambung. "Masuk, Jad, masuk, cepat!" bentak Ni Imas sambil menarik tanganku dengan sekuat tenaganya. Bahkan aku sampai akan terjatuh dari atas teras bambu ini, masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat. "Ni, itu," jawabku sangat panik. Dengan cepat Ni Imas mengunci kamar Kasim. Walaupun dengan jelas, aku dan Ni Imas melihat seperti bayangan yang baru pertama kali aku lihat. Cukup hitam, dengan hanya menyala seperti mata berwarna merah pekat, melintas dari sanggar menuju rumah Bu Astuti dengan sangat pelan. "Jad, sudah diam," bentak Ni Imas ketika aku akan membuka gorden kamar Kasim. "Ni, yang barusan," ucapku dengan panik. "Sudah diam. Tunggu Kasim pulang saja datang," jawab Ni Imas dengan sama paniknya seperti aku. Melihat ke arah jam tua yang berada di kamar Kasim menunjukkan pukul 3 dini hari. Tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan yang sangat kencang, membuat aku langsung berjalan mendekat ke arah Ni Imas yang sedang duduk, karena sebuah ketakutan yang baru aku rasakan berkali lipat dari kejadian sebelumnya. "Ni," ucapku perlahan. "Suara yang sama, Jad. Sudah Nini dengar berkali-kali malam ini," jawab Ni Imas sambil memegang tanganku sangat erat. "Ketika pulang dari kampung Wasturaja, mendengar kabar Juragan Juna meninggal. Lalu aku ke rumah Mak Ijah, Ni,"
ucapku perlahan sambil merasakan keringat sudah membasahi badanku. Nimas langsung memegang tanganku semakin erat. Raut wajah kagetnya tidak bisa Nimas sembunyikan, apalagi aku sedang melihatnya dari jarak yang sangat dekat. Juragan Juna mati? Tanya Nimas. Setelah pentas selesai, jawabku. Pantas saja, tusuk konde itu tidak ada. Pasti sudah dipakai Siti, ucap Nimas dengan perlahan sekali. Mak Ijah sudah cerita nih, bahkan sosok di dalam kamar Nekwati hadir juga. Aku melihatnya jelas di rumah Mak Ijah. Kenapa harus ibu aku, Nek? Ucapku dengan tegas. Jangan bicara seperti itu takdir, Jat, jawab Nimas perlahan. Nih, takdir kematian oleh dendam Nyai Ronggeng, ucapku dengan emosi. Jat, bentak Nimas sambil meneteskan air matanya. Buka, ini Kasim. Aku langsung berdiri. Apalagi cahaya kuning sudah aku lihat dari jendela kamar Kasim, dan langsung melepaskan dengan paksa tangan Nimas. Air mata Nimas sudah mengalir membasahi pipinya. Mang, ucapku dengan tenang. Nimas, cepat minum nih, bahaya, ucap Kasim. Nimas langsung menerima botol yang sama yang pernah Kasim berikan kepadaku sore itu. Jat, sudah bertemu dengan Mak Ijah? Tanya Kasim. Aku hanya mengangguk saja. Apalagi keadaanku sedang kesal dengan jawaban Nimas barusan, membawa kata takdir dari apa yang sebelumnya sudah aku ketahui dari Mak Ijah. Lihat mata Amang. Kalau bukan karena Amang malam itu juga kamu harus mati, karena telah melihat tusuk konde di kamar Nekwati. Tahan emosi kamu. Ibu Astuti dan Neng Siti sedang dalam perjalanan pulang. Kondisi di kampung Wasturaja mencekam. Wajah Juragan Juna penuh sayatan seperti di lengan Nimas, dan terakhir di lehernya seperti ada yang menusuk, ucap Kasim dengan tegas. Maafkan Nini, Jat. Yang berhak bicara apapun adalah Ibu Astuti dan Neng Siti. Sejak malam itu, Neng Siti dimandikan di depan sanggar oleh Ibu Astuti. Namun, Nini malah melihat seperti wajah Nekwati. Sejak itu Nini tidak mau ikut campur urusan ini. Nyawa taruhannya, sahut Nimas. Lagi-lagi teriakan di dalam rumah Ibu Astuti terdengar kembali. Bahkan cukup kencang dan sangat jelas. Suara teriakan perempuan yang aku dengar. Sudah, buka saja pintunya. Amang ngecek dulu di depan, sekalian menyalakan lampu. Jangan ada yang masuk sebelum Ibu Astuti datang, ucap Kasim sambil kembali keluar kamar membawa lampu senter. Maafkan Nini, Jat. Nini bukan orang jahat dan tidak punya tujuan apapun selain membalas jasa pada Nyai Dewi Walangkiang. Selama hidupnya banyak membantu keluarga Nini, sampai malam itu berpesan agar mau mengurus Nyai Wati sampai meninggal. Kalau bukan dendam seorang perempuan yang terluka, puluhan tahun itu mungkin kematian Kipati Lamak akan biasa saja. Tapi malah sejak hari itu semuanya berubah. Hanya itu tujuan Nini, tidak lebih. Bahkan Nini juga tidak akan tega mempunyai anak seumuran kamu harus ditinggalkan keluarga dengan kematian seperti itu, ucap Nimas, menjelaskan sambil beberapa kali mengelap air matanya yang terus mengalir. Hatiku cukup tenang mendengarkan pengakuan Nimas, apalagi berkaitan dengan cerita dari Mak Ijah. Tidak ada orang yang bilang dari awal nih. Setelah begini, baru semuanya terbongkar. Maafkan Ajat juga barusan seperti itu, ucapku perlahan. Kembali mengingat satu-satunya orang di rumah Ibu Astuti yang ingat 40 hari kematian keluargaku. Bahkan sempat membuatkan makanan walaupun dengan ala kadarnya. Tanyakan semuanya kepada Ibu Astuti. Setelah itu pergi dari rumah ini, Jat. Kamu tidak berhak menerima resiko apapun, ucap Nimas perlahan, berdiri dari duduknya, kemudian memelukku dengan erat. Maafkan Nini. Bahkan malam itu Nini tidak bisa berbuat apapun ketika keluarga kamu pamit pulang dan tidak menyangka semuanya sudah kamu ketahui dari Mak Ijah, ucap Nimas sambil menangis. Tidak lama terlihat lampu sanggar sudah menyala. Apalagi terdengar langkah Kasim yang perlahan semakin mendekat ke arah kamar. Sudah waktunya, Ni, ucap Kasim
sambil mengelap keringatnya berkali-kali. Dia mematung di depan pintu kamar. "Kasim!" bentak Nimas sambil keluar kamar dengan cepat. Dan lampu di rumah Ibu Astuti sudah terlihat menyala kembali. Langsung aku mengikutinya. Sudah pasti juragan Juna terakhir. Entah nanti Neng Siti seperti apa. Sudah bukan urusan kita. Tapi ASEAN itu tidak akan lepas lagi, jawab Kasim. "Mang, aku tidak paham," ucapku. Sejak malam itu, hati Nyai sudah mati. Tubuhnya sudah mati digunakan alat persembahan ke penunggu rawa balapetaka, Jat. Sejak kamu melihatnya di rumah ini, sebenarnya sudah mayat hidup saja. Dendam dan pengasihan, juga pengabdian pada iblis yang membuat Nyai sulit meninggal. Mungkin Nyai di dalam sekarang sudah, ucap Kasim perlahan. Baru saja aku akan menanyakan perihal rawa balapetaka, langsung dipotong oleh ucapan Nimas. "Kasim!" bentak Nimas. "Nih, kita harus sadar, semuanya juga termasuk ibu maupun orang-orang yang telah menjadi dendam Nyai sama bersalah. Tidak ada yang benar, termasuk Amang," jawab Kasim perlahan. Beberapa kali pandanganku melihat ke arah rumah dengan gorden yang masih terbuka. Kamar Nek Wati juga masih tertutup pintunya. "Kondisi Nek Wati," ucapku perlahan, membuat Kasim dan Nimas langsung melihat ke arahku secara bersamaan. Sorotan lampu bercahaya kuning terlihat dari arah halaman depan rumah. Juga suara motor-motor yang baru saja tiba. "Ayo ke depan," ucap Kasim dengan berjalan terpincang-pincang. Segera aku susul langkahnya. Apalagi terlihat Mang Dayat sedang menurunkan beberapa tas yang siang itu aku ikut mengantarkannya. Anehnya, Ibu Astuti dan Siti tidak langsung masuk ke dalam rumah, malah terlihat menatap rumah dengan kecemasannya. "Bagaimana Amang bisa tiba ke kampung Wasturaja?" tanyaku sambil berjalan tergesa-gesa. "Nanti ada hal penting juga yang ingin Amang katakan. Jangan sekarang," ucap Kasim perlahan. Satu motor itu langsung pergi begitu saja. Mang Dayat juga memandang ke arah rumah dan ke arahku yang berjalan, sementara Nimas, aku melihatnya hanya diam di depan kamar Kasim. "Kasim!" bentak Ibu Astuti. Tiba-tiba, "Sudah waktunya mungkin, Bu," jawab Kasim sambil mengatur nafasnya yang masih ngos-ngosan. "Cepat buka, Mang," ucap Siti dengan sangat panik. "Sudah, Neng, tinggal dibuka saja. Semuanya sudah aman," jawab Kasim. Ibu Astuti dan Siti langsung berjalan dengan cepat, diikuti oleh langkah Mang Dayat yang sudah sangat berkeringat sambil membawa beberapa tas. "Bantu masukkan ya, Jat," ucap Mang Dayat. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi aku yakin pagi tidak akan lama tiba, sebagaimana mestinya. "Jat, tahan," ucap Kasim menahan badanku yang akan segera melangkah. "Kenapa, Mang?" tanyaku. Kepala Kasim langsung melirik ke arah sanggar, seperti melihat sesuatu. "Mang," ucapku sangat kaget. "Sosok yang sama. Ketika sore di sanggar kamu melihatnya di balik jendela itu," jawab Kasim perlahan. Aku langsung terdiam. Apalagi ternyata Kasim menyadari kejanggalan sore itu. Bahkan anehnya, Nimas juga melihat ke arah sanggar, kemudian berjalan dengan cepat ke arahku dan Kasim. Mungkin apa yang dilihat Nimas sama denganku. "Mang, cepat masuk, ibu nunggu di dalam." "Nenek masih sadar," ucap Siti dengan keras. Kemudian masuk kembali dengan panik. Kasim langsung berjalan terpincang-pincang dengan cepat masuk ke dalam rumah. Kalau Nek Wati belum juga meninggal, seperti apa yang dikatakan Nimas dan Maijah? Apa masih ada dendam itu atau aku selanjutnya? Ucapku perlahan. "Seharusnya bukan, Jat. Perihal nyawa hanya yang kuasa yang mengetahui," jawab Nimas. Tiba-tiba sudah berada di dekatku. Semerbak harum bunga yang pernah aku cium di kamar Nek Wati kini tercium keluar pintu depan rumah. Apalagi aku dan Nimas membawa sisa tas untuk dibawa ke dalam. Setelah Mang Dayat juga ikut membantu. Hanya terlihat Siti saja yang duduk di depan kamar Nek Wati di kursi yang sering aku gunakan, dan Siti sudah meneteskan air matanya
membuatku sangat penasaran apa yang terjadi pada Nekwati di dalam kamarnya. Kasim terlihat hanya berdiri, sementara Bu Astuti, anehnya, terlihat biasa saja, sedang berusaha membenarkan posisi tidur Nekwati. "Bu," ucap Nimas sambil perlahan masuk, melewati aku yang sedang berdiri di dekat Kasim. "Kenapa kamu tinggalkan, Ni?" bentak Bu Astuti tanpa melihat ke arah Nimas. Membuat aku dan Kasim cukup kaget. Bahkan Siti dan Mang Dayat langsung berjalan dengan cepat menuju kamar. "Apa ini kurang, Bu? Kalau saya tidak keluar mungkin sosok itu yang akan membunuh saya," bentak Nimas sambil menaikkan kain baju di bagian lengan. Bahkan sisa darah kering masih terlihat jelas. "Ada Ajat," bentak Ibu Astuti sambil melirik ke arah Nimas. "Bu, Ajat sudah tahu semuanya. Amang yang bertanggung jawab," sahut Kasim perlahan sambil melihat tajam ke arah Nekwati yang terbaring begitu saja. "Mang," sahut Siti dengan panik. "Percuma, bangkai tetaplah bangkai, baunya sama. Mungkin juga ini salah satu jalan selama ini yang tidak pernah kita ketahui, Bu." "Tenang, Ajat bisa saya pegang, walaupun keluarganya sudah pergi," ucap Kasim dengan tegas. Siti, Bu Astuti, Nimas dan Mang Dayat hanya terdiam. Tidak ada yang berani membuka mulutnya lagi, termasuk aku. "Kalau ada apa-apa, kamu Kasim taruhannya," bentak Bu Astuti dengan penuh emosi. Sejak kematian Kipati dan Nyai punya dendam, dan sejak kepulangannya dari Rawa Balapetaka, juga ketika ibu memandikan Siti di depan sanggar, nyawa Amang sudah tidak pernah berharga. Siap-siap saja pagi ini akan ramai sesepuh dan orang-orang penting datang ke rumah ini setelah kematian Juragan Juna, ucap Kasim dengan tegas. Aku langsung teringat semua ucapan Maijah yang sebelumnya memberitahu dulu seperti apa Nyai Wati itu, walaupun terkesan sangat singkat. "Saya sudah terbiasa menghadapi hal seperti itu dari dulu. Urus Ajat," ucap Bu Astuti. Kasim langsung berjalan terpincang-pincang keluar dari kamar Nimas. Anehnya kali ini aku melihat sosok perempuan itu kini terus-menerus berada di belakang Siti, walaupun aku hanya melihatnya ke arah cermin. Namun ketika aku pastikan sosoknya hilang begitu saja. "Dayat siapkan dulu di depan, Bu," sahut Mang Dayat perlahan. "Maafkan saya, Ni. Tidak menyangka hari dimana akhir dari dendam pada keluarga juragan malah seperti ini," ucap Bu Astuti. Kepala Nimas menyuruhku agar keluar dari kamar. Bahkan aku sangat kaget ketika melihat ke arah mata Siti sudah sangat merah dan nafasnya sudah terdengar tidak tenang. "Mang," ucapku tiba-tiba berusaha lebih tenang. "Pagi dan hari-hari ke depan akan ramai rumah ini. Setelah ada nyawa dari keluarga juragan yang meninggal, apalagi sudah jelas ulah siapa. Walaupun jarang ada saksi yang benar-benar mengetahui dulunya Nyai Wati menuntaskan dendamnya seperti apa, termasuk Siti malam ini," jawab Kasim perlahan. "Keluarga juragan itu?" tanyaku sambil mengambil tembakau punya Kasim. "Iya, dulu juragan Mijan punya 3 anak Jat, semuanya lelaki, termasuk Juna. Semua istrinya terpaksa harus menjadi janda. 2 orang meninggal setelah Nyai pentas. Tidak pernah lagi ada pentas di tempat juragan. Nyai menunggu puluhan tahun sampai pada Neng Siti di usia sekarang untuk menuntaskan keinginannya. Harusnya kamu juga ingat, Jat, beberapa hari ke belakang, tepat 40 hari kematian keluarga, tiba-tiba juragan datang mengundang Neng Siti. Dari situ semua seperti dibangkitkan kembali," ucap Kasim perlahan. Aku langsung terdiam dan membenarkan apa yang dikatakan Kasim. "Lalu, Mang?" tanyaku semakin penasaran. "Sakitnya Nyai seperti menunggu sembuh setelah ada nyawa yang hilang melayang. Mungkin yang dimaksud sembuh malam itu Nyai pernah bilang kepada Amang ketika pulang dari Rawa Balapetaka akan pergi setelah semuanya pergi. Saat itu Amang belum paham, Jat, tapi ternyata pergi itu maksudnya kematian seluruh turunan juragan Mijan yang telah menghabisi nyawa suami Nyai karena ingin mempersunting Nyai sebagai istri keduanya saat itu," jawab Kasim perlahan menjelaskan. "Tapi bukan tanpa alasan keluarga kamu meninggal, Jat. Bukan tanpa sebab," bentak Siti tiba-tiba berjalan ke arahku dan Kasim. Aku langsung kaget. Apalagi tidak aku ketahui, awalnya Siti mendekat
Tanggung Neng, semuanya sudah Ajat ketahui, sahut Kasim. Harusnya bukan ibu dan aku yang harus melanjutkan seperti ini. Harusnya keluarga kamu, ucap Siti. Tapi ibu bukan anak kandungnya, Siti, ucapku. Dulu memang seharusnya seperti itu. Memang saja apa yang sudah didapatkan Nyai tidak pernah puas, Neng, sahut Kasim. Sudah Kasim, benar yang kamu katakan di kamar barusan. Tidak ada yang benar. Semua ini saya lakukan karena sudah terlanjur dan ikut merasakan sakitnya kehilangan bapak. Jat, kamu boleh pergi setelah tahu semuanya, ucap Ibu Astuti sambil duduk di sebelah Siti. Aku, Kasim, dan Siti langsung terdiam. Tidak ada yang berani lagi berkata apapun. Bahkan aku sangat kaget ketika melihat ke arah rambut Bu Astuti yang sudah memakai tusuk konde. Begitu juga dengan Siti dan Kasim. Maija sudah cerita banyak, Bu. Salah Ajat di mana harus mengetahui hal ini, jawabku perlahan. Salahnya di keluarga kita. Walaupun ibu kamu bukan anak kandung Nyai atau Nek Wati, kesakitan pada zaman itu melekat, Jat. Sampai malam ini tidak ada pilihan lain selain meneruskan apa yang sudah dimulai semuanya oleh Nek Wati. Cukup kamu tahu, itu semua belum sebanding, dan cukup biar keluarga ini saja yang terlibat. Sisanya kamu boleh melakukan apapun. Malam itu kamu tidak punya siapa-siapa, dan seharusnya saya tidak membawa kamu ke sini jika hanya untuk mengetahui aib keluarga ini, ucap Ibu Astuti dengan sangat kesal. Sama halnya rasa sakit itu harus Ajat rasakan juga, Bu, jawabku tiba-tiba. Kasim langsung berdiri dan menarik tanganku dengan paksa keluar dari dapur. Sementara Siti hanya terdiam saja. Walaupun kembali aku melihat perubahan pada matanya yang semakin memerah. Jat, sudah diam saja di sini sampai pagi tiba, ucap Kasim yang sudah duduk denganku di depan terasnya. Tidak terdengar lagi obrolan di dapur antara Siti dan Ibu Astuti. Namun aku masih kesal dengan ucapan Bu Astuti barusan, seolah mengesampingkan semua almarhum keluargaku dan juga perasaanku. Sampai pagi benar-benar tiba, barulah terasa semua rasa capek di seluruh tubuhku. Apalagi semuanya di luar prasangka. Aku sebagai manusia berjalan dengan sangat cepat, sementara badanku hanya terbaring di atas teras bambu depan kamar Kasim. Bahkan angin pagi yang dingin membuatku semakin kebingungan. Kenapa hidup membawaku harus mengetahui segalanya di rumah ini setelah aku tidak mempunyai siapapun? Jat, aku cukup kaget. Siti berjalan ke arahku. Anehnya kini matanya sembab, seperti baru selesai menangis, sambil membawa kotak hitam yang pernah aku lihat di dalam lemari Nek Wati. Memang hidup itu pilihan, Jat. Kotak hitam ini dan sanggar di depan semuanya berawal. Aku tak bisa menolaknya, Jat. Bayangkan kamu menjadi aku. Aku hanya ingin minta maaf, ucap Siti. Aku langsung terbangun dan duduk bersebelahan dengan Siti. Aku seharusnya memang tidak mengetahui apapun, Siti. Belum sembuh luka ditinggalkan keluarga, harus mengetahui kisah kelam hal ini, jawabku. Sama seperti malam tadi yang cukup panjang. Setelah tusuk konde ini melekat bersama rambutku, jiwa dan diriku sudah tidak mengingat apapun, kecuali darah yang bertebaran di kamar Juragan Juna. Padahal aku hanya duduk di ruangan depan setelah pentas itu. Itu semua berawal aku dimandikan oleh ibu di depan sanggar. Dan setelah itu, benar kata Kasim, tidak akan lepas asihan Nyai Ronggeng ini kepadaku, ucap Siti sambil meneteskan air matanya. Aku hanya mendengarkan dan menyimpan semua ucapan Siti pagi ini, walaupun keadaan ngantuk dan lelah sudah bersamaku sejak tadi. Pergi saja setelah ini. Mungkin kabar kedepannya nanti aku yang akan mengunjungimu ke kota, termasuk kematian Nyai. Semuanya sudah selesai. Harusnya Nyai mati bersama dosa-dosanya. Setelah itu aku tidak tahu kedepannya yang akan terjadi. Mungkin kotak hitam dan tusuk konde ini akan terus bersamaku sampai aku adalah Nyai Ronggeng yang seperti diinginkan ibu juga Nyai, ucap Siti perlahan. Apa tidak bisa lepas semua ini? Jawabku. Keluargamu, Jat, contoh untuk aku dan ibu. Ibu kamu hebat, berani, tidak meneruskan semua ini. Walaupun berakhir dengan cara seperti itu,
anak laki-lakinya yang seharusnya ikut malam itu, kini bisa bicara denganku pagi ini setelah mengetahui semuanya. Ucap Siti sambil mengeluarkan tusuk konde di dalam kotak hitam. Tanpa mempedulikan aku lagi, Siti berjalan ke arah sanggar dengan perlahan. Bahkan, aku baru pertama kali melihat Siti ke arah sanggar dengan membawa kotak hitam dan memakai tusuk konde. Tangan Siti seperti mencari sesuatu dari saku celananya. Lalu, tiba-tiba pintu sanggar itu terbuka. Untuk pertama kali, aku melihat Siti masuk ke dalam sanggar. "Ibu sudah menunggu di dapur, Jat," ucap Kasim perlahan, menepuk pundakku. "Mang, Siti," jawabku. "Sudah, biarkan saja. Setiap ada nyawa yang melayang dari zaman Nyai selalu berdiam diri di sana. Bukan urusan kita," jawab Kasim, kembali menarik tanganku dengan paksa untuk mengikuti langkahku masuk ke dapur. Anehnya, aku melihat jelas Siti di dalam sanggar seperti menjadi dua, walaupun langsung masuk ke dapur bersama Kasim. Tas yang aku ingat membawa semua pakaian dan dus-dus berisikan semua alat-alat yang aku bawa dari rumah puluhan hari ke belakang sudah menumpuk di dekat karung berwarna putih. Ibu Astuti dan Imas sudah duduk. "Jat, maafkan ini, tapi ini memang keputusan terbaik. Sudah, jangan tinggal di rumah ini. Tadi Ibu Neng Siti dan ini sudah bicara. Benar, seharusnya kamu tidak terlibat apapun, tapi," ucap Nimas perlahan. Segera aku duduk di sebelah Nimas, sementara Kasim berdiri di belakangku. "Tapi jaga semua yang sudah kamu ketahui. Ibu juga minta maaf semuanya. Memang harus seperti ini. Ini kunci rumah kamu. Dan bawalah ini untuk bekal sementara. Nanti Ibu pasti berkunjung ke rumah kamu di kota," ucap Ibu Astuti sambil meneteskan air matanya. "Baik, Bu," jawabku perlahan sambil menerima sebuah amplop dan kunci rumah. "Sebelum kamu terlibat semakin jauh, Dayat akan antarkan kamu sampai rumah pagi ini juga. Sebentar lagi siang dan akan banyak orang yang datang," ucap Ibu Astuti, kemudian berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah. "Mang, aku ingin lihat Nek Wati sebelum pergi," ucapku. "Jangan, sudah pergi. Dayat sudah menunggu di depan sekarang," bentak Nimas sambil berdiri. Kami sudah membawa 2 kardus dan tas berjalan keluar dapur. Walaupun masih penasaran keadaan sekarang Nek Wati seperti apa, namun akhirnya aku mengikuti langkah Kasim. "Mang," ucapku, "kondisinya sudah semakin memburuk, Jat. Badannya sudah mengeluarkan bau bangkai. Kenapa malam itu Amang selalu tabur bunga? Selain untuk menutupi baunya Nyai, untuk sosok itu juga. Apalagi waktunya mungkin tidak akan lama lagi," jawab Kasim sambil memberikan tas kepadaku. Aku langsung terdiam dan mencoba memahami ucapan Kasim. Satu-satunya orang yang bisa aku percayai di rumah ini selain Nimas. "Mang, kasih alamat aku ke Asrul." Belum sempat aku mengucapkan terima kasih kepadanya, jawabku pertama kali mencium tangan Kasim. Kasim hanya menganggukkan kepalanya saja. Apalagi Mang Dayat sudah berada di atas motornya. "Lebih baik hidup sendiri, Jat, daripada harus hidup di rumah ini dengan segala masa lalunya. Biarkan yang kamu ketahui cukup jadikan pelajaran bahwa dendam dan masa lalu tidak akan pernah menyelesaikan apapun, walaupun darah dan nyawa untuk jadi bahan menebus semua itu," ucap Kasim perlahan sambil menepuk pundakku berkali-kali. "Aku juga akan membuang jauh, Mang, soal asihan dendam Nyai Ronggeng ini. Mungkin selanjutnya aku akan menunggu Amang datang ke rumah di kota," jawabku. Beberapa kali aku menengok ke belakang. Kasim masih berdiri tegap melepas kepergian aku dari rumah Ibu Astuti dengan segala misteri dan masa lalu Nek Wati. Namun aku menjadi tahu kenapa alasan semuanya berawal. Walaupun masih saja aku belum ikhlas dengan kepergian keluargaku. "Maafkan Amang juga, Jat. Amang tidak bisa membantu banyak apapun. Amang hanya kerja di Ibu," ucap Mang Dayat perlahan sambil mengendarai motor. "Tidak apa-apa, Mang," jawabku perlahan. Hari di mana Ibu, Bapak dan Kakak Ajat pulang malam itu, Amang mengantarkan sampai menaiki mobil, tapi Amang melihat di belakang seperti Nek Wati ikut. Setelah itu, kabar meninggal karena kecelakaan yang Amang dengar, Jat. Maaf bukan apa-apa.
Tapi hanya itu yang Amang ketahui, ucap Mang Dayat. Aku bahkan langsung terdiam mendengarkan ucapan Mang Dayat pagi ini. Walaupun beberapa luka yang sekarang aku rasakan harus bertambah dengan luka masa lalu Nek Wati yang aku ketahui. Namun, benar juga kata Kasim, lebih baik hidup sendiri dengan tenang, menyembuhkan semuanya, lalu menunggu kabar bagaimana selanjutnya nasib Nek Wati dan keluarga Ibu Astuti dan Siti Hayit yang aku yakini akan sampai ke telingaku nantinya. Bagaimanapun hidup selalu punya caranya sendiri, membawaku ke kampung ini untuk datang kemudian pergi dan tidak pernah sudi rasanya untuk kembali. Tamat. Begitulah kisah singkat dari cerita tusuk konde. Memang luka dan dendam terkadang tidak mempunyai batasan apapun, termasuk waktu. Apalagi bersama alam lain dan mereka itu berperan. Nyawa dan darah seolah tidak berharga, dihalalkan oleh kebutaan hati. Semoga dari kisah dan ceritanya bisa menjadi hiburan semata, selebihnya bisa menjadi pelajaran. Mohon maaf jika cerita kali ini kurang atau banyak kesalahan dari saya. Cerita ini berakhir, maka kita akan bertemu dan memulai kembali dalam judul yang berbeda. Terima kasih, hatur nuhun. Demikianlah ucapan dari Mas Teguh Falufi, QRTBIM. Dan Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum. Mohon maaf juga ya kalau ada intonasi kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah lainnya.